Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ariko? Baik. Nah, jadi Ariko kita akan melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari yang lalu. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita sepakati dulu seperti biasa, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, ada yang masih ingat ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati selama itu? Ada. Ingat? Melakukan dulu. Ya, nanti, jadi nanti kita akan menulis kesepakatan apa aja yang harus kita jalankan hari itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Irsa? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Setelah KPR 7 makin ceria nampaknya ya. Ya. Baik Bu Irsa, tadi kita udah mengisi lembar survei feedback di senam derajat, kemudian udah melaksanakan praktek pembelajaran ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi kita. Ada beberapa hal yang ingin didiskusikan nanti terkait dengan program guru gerak di pendampingan individu yang ketujuh. Baik, Bu Elisa, dalam 1 bulan terakhir ya, dalam 1 bulan terakhir ini apa saja proses yang sedang berjalan ataupun hal-hal yang sudah dicapai selama 1 bulan terakhir ini? Jadi dalam sebulan terakhir kan kegiatan kita membuat program yang berpihak kepada murid kan ya. Jadi saya sudah menyusun rencana program tersebut dan sudah melaksanakannya. Alhamdulillah program-program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Lancar. Berarti dalam bulan terakhir adalah jadi fokus ke program sekolah yang berdampak pada murid. Baik, luar biasa Bu Elisa. Ini pun sudah dipamerkan di lokal 7 ya, di Festival Paninasi Belajar. Baik, luar biasa. Baik Bu Elisa, adapun di pendampingan individu yang ketujuh ini, nah kita akan membahas yang pertama nanti berkaitan dengan aksi nyata dari modul 3.3 ya, program yang berdampak pada murid. Kemudian kita akan berdiskusi tentang apa sih aksi nyata yang sudah dilaksanakan selama 8 bulan ini ya, selama 8 bulan. Kemudian gimana peran komunitas praktisi selama ini dalam program guru penggerak. Kemudian rencana tindak lanjut ketika nanti Bu Elisa telah lulus atau telah menyelesaikan program pendidikan guru penggerak. Baik, untuk yang pertama ini kita akan diskusi berkaitan dengan modul 3.3. Nah, bagaimana sih proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program minat pada murid? Jadi proses di awal kan berawal dari pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah dan meneliti yang ada di lingkungan sekolah. Saya menemukan memang yang menjadi masalah dari sekolah itu adalah sampah. Nah, kemudian dari masalah tersebut saya mengajak rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah untuk berkolaborasi membuat sebuah rencana program yang mengolah masalah menjadi sebuah hal yang berdampak positif. Jadi sehingga tersusunlah rencana program yang berdampak pada murid, yaitu pengolahan barang bekas menjadi kerajinan tangan. Nah, kemudian setelah direncanakan, dilaksanakan dengan bantuan rekan sejawat, membantu siswa dalam membuat kerajinan tangan, kemudian anak-anak juga mendukung, mereka sangat senang. Akhirnya program memang terlaksanakan dengan baik dan lancar, dan hasilnya pun sudah dipamerkan kemarin di Lokakarya 7. Ada kesulitan pada saat melaksanakan tugas ini? Kesulitan yang pertama yang saya rasakan karena saya sendiri pun kurang ya masalah keterampilan. Kemudian anak-anak, kendalanya anak-anak juga tidak semua anak memiliki keterampilan dalam mengolah sampah tersebut. Kesulitannya di keterampilan guru maupun siswanya ya. Iya. Cuman untuk yang lainnya mungkin tidak begitu terkendala ya. Iya, karena kalau untuk bahan dasarnya kan udah tersedia. Dari yang udah dibuang dari lingkungan. Perasaan Gadisa selama membuat tugas tersebut? Perasaan saya sangat senang tentunya, karena apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan lancar, kemudian mendapat dukungan dari kepala sekolah, dapat dukungan dari rekan-rekan sejawat, adanya keinginan kolaborasi dari teman-teman rekan di sekolah, kemudian terutama melihat siswanya sendiri, mereka lebih aktif. Ternyata hal-hal yang mungkin selama ini tidak terpikir oleh kita itu muncul. Ternyata banyak anak yang kreatif. Jadi lega ya karena sudah menyelesaikan tugasnya itu ya, tugas 3.3. Pembelajaran yang didapat Bu Elisa pada saat
selama membuat atau menyelesaikan tugas tersebut? Menurut saya pembelajaran yang paling utama adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, kemudian bagaimana juga kita melakukan pendekatan, pembimbingan dan latihan kepada siswa-siswa kita. Oke, pembelajarannya. Rencana Birsa terkait pembelajaran yang didapatkan berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tadi. Rencana saya ke depan dengan program yang sudah disusun dan sudah dilaksanakan. Nah, ini kan hanya berfokus pada satu kelas saja. Jadi untuk rencana ke depan saya akan mengajak rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk mengembangkan secara berkelanjutan program-program tersebut, tidak hanya di kelas saya saja tapi di seluruh kelas. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan model olahannya itu mungkin tidak hanya pada kerajinan tangan, mungkin lebih yang ke seperti pupuk atau yang lainnya. Baik, jadi berdasarkan itu ya, berdasarkan dari karena ini kan sifatnya kolaborasi, untuk rencananya ya bagaimana berkolaborasi untuk membuat proyek-proyek yang lain ya. Baik. Oke, luar biasa, bisa mudah-mudahan ini terlaksana. Baik, Bu Risa, sekarang kita sudah memasuki sudah 8 bulan. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menyelesaikan program ini ya. Nah, setelah Bu Risa menjalani 8 bulan program pendidikan guru penggerak ini, perubahan apa sih yang Bu Irsa rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Irsa sebagai guru? Yang saya rasakan tentang perubahan kompetensi ya, yang pertama adalah kompetensi sebagai pembimbing pelajaran, di mana kalau di awal sebelum melakukan pendidikan, sebelum menjalani pendidikan, mungkin masih pola pikir dalam mengajar pun masih berpusat pada guru. Nah, setelah menjalani pendidikan guru penggerak, jadi perubahan kompetensi tersebut bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran yang memang betul-betul berpihak pada anak, betul-betul menggali dan mengembangkan potensi anak. Kemudian yang kedua yang saya rasakan adalah kompetensi bagaimana mengembangkan diri dan orang lain. Nah, jadi selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, lebih termotivasi untuk mengembangkan diri, untuk belajar lebih banyak, dan dapat mengajak rekan-rekan itu untuk berkolaborasi, melakukan hal-hal positif untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah. Baik, luar biasa ya, jadi berdasarkan kompetensi yang terjadi perubahan. Berdasarkan perubahan yang bisa alami, perubahan apa saja sih yang juga terjadi pada murid yang bisa setelah menjalani 8 bulan ini? Setelah melaksanakan beberapa rencana aksi yang terdapat di modul seperti pembelajaran bersikap pada murid, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana dengan kita cara mengolah kelasnya, saya perhatikan memang dampaknya dari murid itu lebih aktif dan lebih kreatif dalam belajar. Aktif dan kreatif dalam belajar ya. Iya. Yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan, apa saja yang menurut Bu Irsa? Menurut saya lebih cukup memuaskan. Yang pertama itu saya bisa menjalankan peran saya sebagai seorang guru dengan baik, bagaimana mengajar, membimbing, mengaktifkan, mengembangkan potensi murid, dan bisa memotivasi teman-teman yang ada di sekolah saya untuk berpikir lebih maju, untuk melakukan perubahan-perubahan ke depan yang bisa memajukan pendidikan yang ada di sekolah. Selain yang hal-hal yang memuaskan, yang menantang selama 8 bulan ini, menurut Bu Irsa apa saja? Kalau hal yang menantang dari kegiatan guru penggerak ya, yang menantang buat saya itu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan coaching. Karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi maupun coaching tersebut itu merupakan hal yang baru buat saya, yang baru saya kenal dalam kegiatan guru penggerak ini. Jadi saya merasa banyak hal-hal yang harus saya pelajari, banyak hal yang tidak saya ketahui, tapi itu merupakan suatu tantangan dan motivasi saya untuk lebih belajar, sehingga menurut saya dari hasil belajar nanti harus saya terapkan dan dikembangkan pada sekolah tempat saya tugas. Ini yang hal yang memuaskan dan yang cukup menantang menurut diri saya selama 8 bulan mengikuti program pendidikan berguna. Nah, ini selanjutnya kita terkait dengan komunitas praktisi Bu Irsa. Nah,
sudah merintis komunitas praktisi di sekolah? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Bagaimana sih peran komunitas praktisi dalam proses belajar yang bisa lakukan? Nah, komunitas praktisi yang udah dibentuk di sekolah itu kan tentang penggunaan media, tentang cara membuat media. Jadi dampak pembelajaran tuh dengan guru menggunakan media dalam pembelajaran, ya dalam kegiatan pembelajaran tentunya murid lebih aktif dan keaktifan tersebut pun berpengaruh pada hasil belajar siswa. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bu Irsa alami dari rekan ketika bergabung dalam komunitas praktisi di sekolah? Yang menyenangkan ya, perubahan dengan rekan terhadap praktisi, saya melihat rekan-rekan itu mulai termotivasi ya, jadi mereka mulai termotivasi untuk mempelajari hal-hal positif seperti mengembangkan media. Jadi mereka lebih lebih termotivasi, saya itu lebih aktif dalam mengerjakan tugas, seperti yang tugas dan kegiatan itu membuat media kemudian menerapkannya kepada siswa-siswa. Rencana selanjutnya dari komunitas praktisi setelah bisa melaksanakan ini apa yang selanjutnya? Selanjutnya tentunya akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Nah, seperti kegiatan di awal sekarang yaitu membuat media atau perkara inovatif. Nah, rencana kedepannya akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, yang mungkin akan dilanjutkan ke karya tulis ilmiah atau sampai sehingga bisa mengajak guru untuk menulis buku. Nanti depannya juga ya, rencana kedepannya mudah-mudahan berhasil. Bisa dukungan yang Bu Irsa perlukan untuk komunitas praktisi Bu Irsa agar bisa terus berjalan. Dukungan yang saya perlukan untuk komunitas praktisi yang sudah dibentuk, yang pertama saya memerlukan narasumber. Ya, karena kan kita untuk suatu kegiatan kita perlu narasumber yang bisa membimbing dan melatih rekan-rekan guru yang ada. Kemudian yang kedua pastinya dukungan dana ya Pak, karena karena untuk kegiatan itu kan memang selalu diperlukan dana, mulai dari dana untuk persiapan ATK, kemudian penyediaan bahan untuk kita mengembangkan media, dan sampai ke untuk biaya percetakan dan biaya konsumsi yang lainnya. Jadi narasumber dengan anggaran yang diperlukan agar kegiatan praktisi ini dapat berjalan terus. Baik, terima kasih Bu Irsa. Kita lanjut ke rencana belajar mandiri setelah program berdua ini selesai. Setelah Bu Irsa menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Bu Irsa kembangkan lebih lanjut? Yang saya ingin lanjutkan lebih lanjut yaitu kepemimpinan manajemen sekolah. Manajemen sekolah. Manajemen sekolah ya? Iya, manajemen sekolah. Apa yang membuat kompetensi manajemen sekolah dirasakan Bu Irsa ini sangat penting untuk dikembangkan? Karena saya melihat selama ini ada suatu hal atau aset yang belum ditemukan. Nah, karena dengan pelatihan selama ini guru penggerak memetakan aset, jadi saya melihat banyak hal-hal yang merupakan aset sekolah yang bisa dikembangkan. Nah, untuk pengembangan tersebut kita perlu membuat suatu manajemen yang baik agar semua yang kita rencanakan atau kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Indikator keberhasilan dari rencana pengembangan kompetensi tersebut? Indikatornya bisa menyusun tentunya visi dan misi yang berpihak kepada murid, kemudian bisa mengembangkan kompetensi yang ada pada murid dan mutu pendidikan sekolah. Indikatornya ya, keberhasilannya, tersedianya visi dan misi ya, kemudian mungkin menjadi pemimpin dan pengelola yang berdampak pada murid. Itu salah satunya. Apa saja potensi entah itu aset atau sumber daya lainnya yang sudah Bu Irsa petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Yang pertama yaitu aset internal yang ada di dalam lingkungan sekolah, yaitu yang seperti guru. Nah, guru-guru saya melihat adanya kompetensi yang dimiliki guru yang mungkin saat ini
mereka tuh punya potensi tapi belum dikembangkan. Nah, kemudian aset murid. Nah, seperti murid juga sama halnya dengan guru, mereka punya potensi yang selama ini belum digali, dan yang aset internal berikut itu sarana dan prasarana sekolah yang saya pikir cukup memadai. Nah, sementara kalau untuk aset eksternalnya, selama ini yang sudah saya perhatikan atau sudah alami langsung adalah adanya partisipasi aktif gitu dari orang tua siswa yang peduli dengan pendidikan anak-anak di sekolah. Kendala yang mungkin timbul ketika Bu Irsa menjalankan rencana pengembangan tersebut apa saja? Kalau menurut saya kendala yang akan muncul, karena kan di satu sekolah itu kan banyak gurunya, dan mungkin dari sekian di antara guru-guru mungkin ada yang kurang mendukung. Nah, menurut saya mungkin hal itu tersebut merupakan kendala yang mungkin akan saya hadapi ke depan, karena ada sebagian memang yang guru tuh kurang mendukung. Kemudian begitu juga dengan masyarakat, karena kita mengetahui masyarakat itu kan tidak semuanya menyadari tentang pentingnya pendidikan, bagaimana cara bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi mungkin saya rasa itu salah satu yang nantinya akan menjadi kendala ke depan. Apa saja yang Bu Irsa lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin akan muncul tersebut? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan, pastinya tetap kita mengajak rekan yang walaupun mereka tidak setuju, beberapa yang tidak setuju tetap akan kita ajak untuk bekerja sama, tetap diaktifkan dalam kegiatan-kegiatan program yang akan kita laksanakan. Nah, begitu juga dengan masyarakat atau orang tua yang kurang mendukung program kita, mungkin setiap dalam pembuatan program kita akan sosialisasikan kepada masyarakat atau orang tua siswa bagaimana visi misi tersebut akan dicapai. Apa saja strategi yang akan Bu Irsa lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Yang pertama pastinya saya akan lebih mempelajari atau mencari pengetahuan, mungkin berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat cara manajemen sekolah yang baik. Kemudian setelah mempelajari tersebut, yang pastinya tetap kita harus berkolaborasi ya. Dan bagaimanapun suatu program tersebut harus kita melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, tentunya dalam menyusun visi dan misi sekolah yang akan dicapai. Setelah kita menyusun visi dan misi, harusnya kita sosialisasikan. Mungkin saya akan mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada komite, orang-orang tua siswa tentang visi dan misi apa yang akan kita capai. Nah, setelah kita sosialisasikan, kita mengajak mereka untuk ikut melaksanakan program yang sudah dirancang. Baik, luar biasa Bu Irsa. Rencana kedepannya mudah-mudahan nanti akan bisa dituangkan nanti di loka karya ke-8 terkait dengan rencana tindak lanjut. Baik, terima kasih Bu Irsa sudah berbagi praktik baik, kemudian pengalaman-pengalaman selama 8 bulan ini, dan aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan baik itu terkait dengan modul-modul dari modul 1 sampai ke modul 3.3 ya. Baik, ini sudah luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Irsa lakukan ini bisa bermanfaat bagi sekolah tentunya, bagi peserta didik. Nah, kemudian mudah-mudahan komunitas praktisi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya ya, terkait dengan rencana Bu Irsa tadi kan, mulai dari pembuatan media sampai nanti ke mudah-mudahan sampai ke launching buku ya, pembuatan buku nanti. Baik Bu Irsa. Baik, sekali lagi Bu Irsa luar biasa, terima kasih sudah berbagi praktik baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.